terhadap customer lifetime value, yaitu ia berorientasi terhadap nilai pelanggan seumur hidup atau yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ini hampir sama dengan tabel yang pertama. Iya, Mbak Sulasri Sukadi, benar, pelanggan sejati. Karena di dalam pemasaran itu, hal yang paling penting dalam pemasaran itu adalah bagaimana kita mendapatkan pelanggan. Ketika perusahaan itu tidak bisa mendapatkan pelanggan yang baik atau pelanggan yang loyal, itu tidak ada manfaatnya terhadap perusahaan itu. Karena dengan adanya nilai pelanggan yang benar-benar loyal terhadap perusahaan kita, maka bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran itu berhasil dalam perusahaan itu. Dan selanjutnya, penekanan pada perolehan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar itu dia hanya berpikir terhadap pasarnya, hanya berpikir terhadap produknya, hanya berpikir seperti apa mau membentuk produknya, mau dikemas seperti apa, mau dipasarkan ke siapa. Tapi dia berubah menjadi penekanan pada pangsa pelanggan. Berubah terhadap cara pikir pelanggan, pelanggan maunya apa, pelanggan ingin warna seperti apa, pelanggan sukanya membeli di tempat-tempat yang di mana. Nah, dia lebih berpikir terhadap, ya betul sekali, memenuhi keinginan pelanggan. Nah, ini yang dimaksud kepada penekanan pada pangsa pelanggan. Jadi, berusaha memenuhi keinginan pelanggan atau keinginan konsumen sebaik-baiknya. Nah, itu yang dimaksud dari penekanan pada pangsa pelanggan. Selanjutnya, dari kondisi awalnya, ia hanya beroperasi di bidang lokal, misalnya hanya di daerah A saja. Nah, dengan adanya perkembangan zaman atau perkembangan waktu, dari waktu ke waktu, perusahaan itu akan lebih berkembang menjadi global, yaitu global dan lokal. Awalnya dia hanya lokal saja, dia lebih luas lagi. Dari misalnya di desa A saja, dia akan lebih luas lagi, bisa ke kota mana. Dari awalnya kota ini, dia bisa melebar lagi menjadi di provinsi mana, atau bisa juga di negara lain. Nah, ini yang dimaksud dengan global dan lokal. Dari satu kota menjadi ke tingkat provinsi. Nah, betul. Dari satu provinsi meluas lagi ke tempat yang lebih besar lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan global dan lokal. Selanjutnya adalah penekanan pada financial scorecard. Financial scorecard ini ada kata-kata finansial di sini adalah keuangan. Ia hanya berorientasi terhadap masalah keuangan saja. Dan akhirnya berubah menjadi penekanan terhadap marketing. Nah, marketing ini ketika awalnya dia hanya berorientasi pada uang saya hanya segini misalkan. Jadi saya masarin produknya yang segini saja. Biasanya kan ada perusahaan yang seperti itu. Nah, dia akan berubah bagaimana caranya untuk membuat uang yang seperti ini bisa memuaskan pelanggannya, dan dia juga bisa mendapatkan laba yang lebih banyak lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan penekanan pada marketing. Dia akan melakukan cara-cara marketing atau cara-cara pemasaran yang bisa menarik banyak pelanggan sehingga menghasilkan keuntungan lebih banyak. Jadi di sini adalah kata-kata marketing itu bagaimana cara untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Global marketing, nah itu juga bisa termasuk ke dalam cara marketing. Global marketing bisa juga melakukan promosi-promosi, juga bisa melakukan, contohnya beli satu roti, gratis satu roti. Nah, itu bisa lebih ke seperti itu. Bagaimana cara untuk menarik pelanggannya. Iya, betul, promosi. Dan selanjutnya adalah penekanan pada pemegang saham. Pada awalnya perusahaan itu hanya berfokus terhadap pemegang saham. Karena terkadang dalam satu perusahaan itu, saham itu dimiliki oleh beberapa orang. Kadang-kadang. Nah, cuman karena beberapa hal, karena misalkan adanya perubahan teknologi yang pada awalnya perusahaan itu hanya berfokus terhadap pemegang saham, ia akan lebih berpikir terhadap stakeholder. Nah, ada yang bisa mencontohkan apa saja yang termasuk dengan stakeholder. Kemarin kita sudah mulai belajar, stakeholder itu adalah bagian-bagian yang dia berhubungan dengan perusahaan. Ada yang bisa berpendapat? Ini kita ada 11 orang yang bergabung, 12 orang. Mbak Yusni pemegang saham, iya benar. Yang lainnya
ada contoh lainnya dari stakeholder, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, ya karyawan, pelanggan. Ada lagi, misalnya ia ingin memasarkan produk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu bagian apa yang memasarkan produknya itu? Nah, betul sekali, distributor, manajer, agen. Nah, betul sekali. Jadi ini yang kita pelajarin kemarin, penekanan terhadap stakeholder. Jadi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Ini ada banyak sekali, ada distributor, ada manajer, ada agen, karyawan. Jadi yang pada awalnya ia hanya berorientasi terhadap pemegang saham atau orang-orang yang berada di atas. Biasanya pemegang saham itu adalah orang-orang yang termasuk jajaran manajemen atas. Dia mulai berpikir atau mulai berdekatan dengan orang-orang lain yang tidak hanya jajaran atas, tapi juga ke distributornya, manajernya, agennya, karyawannya, pelanggannya. Itu adalah hal-hal yang lebih penting dibandingkan hanya berfokus terhadap jajaran atas saja. Nah, seperti itu. Sampai di perubahan ini ada pertanyaan. Oke, masih oke. Mbak Friska, ada yang ingin ditanyakan? Apa maksudnya nilai pelanggan seumur hidup? Ada yang mau berpendapat apa maksudnya nilai pelanggan seumur hidup? Iya, dari Mbak Solasri, pelanggan yang selalu setia menggunakan produk kita. Nah, ini benar. Jadi yang dimaksud dengan nilai pelanggan seumur hidup adalah nilai pelanggan di sini adalah kepuasan yang diterima oleh pelanggan. Jadi nilai pelanggan seumur hidup itu adalah pelanggan yang selalu setia menggunakan produk kita. Nah, ini betul, bisa loyal. Jadi pelanggan yang ia akan terus-menerus menggunakan produk kita dan ia akan terus mengutamakan menggunakan produk kita dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai pelanggan seumur hidup. Mbak Ari Widiati ingin berpendapat. Oh, selamat siang Mbak. Oh ya, silakan datang dan bergabung. Jadi, begitu Mbak Friska. Yang dimaksud dengan nilai pelanggan seumur hidup adalah pelanggan yang selalu setia menggunakan produk kita dan loyal terhadap produk, dan ia akan lebih mengutamakan menggunakan produk kita dibandingkan produk-produk yang lain. Bagaimana Mbak Friska? Atau bisa dipahami? Ya, oke. Kita mulai ke selanjutnya, slide selanjutnya. Setelah kita belajar tentang berbagai hal yang bisa menyebabkan perubahan dari pemasaran, nah kita akan belajar dari tugas manajer pemasaran itu sendiri. Di sini manajer pemasaran adalah seseorang yang mempunyai tugas utama mendorong permintaan. Nah, yang dimaksud dengan mendorong permintaan ini lebih kepada permintaan dari konsumen kepada perusahaan. Ini konsumen kepada perusahaan. Nah, permintaan ini bisa berupa permintaan produk atau berupa permintaan jasa. Jadi, seorang manajer pemasaran itu ia harus melakukan berbagai upaya sehingga permintaan konsumen terhadap produk dan jasa itu bisa meningkat. Kalau misalkan konsumennya menginginkan hal-hal barang-barangnya banyak, berarti kan permintaannya semakin banyak. Kalau permintaan konsumen semakin banyak, produk yang dijual juga semakin banyak, sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu juga akan semakin banyak. Nah, disinilah dari tugas seorang manajer pemasaran. Ini ada beberapa keadaan permintaan dan tugas pemasarannya. Jadi, yang pertama adalah permintaan negatif. Yang dimaksud dengan permintaan negatif ini, ternyata ada beberapa orang yang tidak menyukai produk yang kita hasilkan. Contohnya,
ketika kita mempunyai toko roti, ternyata ada beberapa orang yang tidak suka roti rasa coklat, ternyata ada juga beberapa orang yang tidak menyukai rasa stroberi. Nah, tugas dari seorang manajer pemasaran adalah ia melakukan positifkan permintaan. Jadi awalnya ketika orang-orang itu tidak menyukai rasa coklat, ia berpikir bagaimana caranya membuat roti yang memiliki rasa lain sehingga orang-orang yang tidak menyukai rasa coklat itu bisa memilih roti-roti dengan rasa yang lain. Jadi ia mengembangkan rasa rotinya. Nah, ini dimaksud dengan, biasanya ini ada nama resminya, yaitu conversional marketing, yaitu merubah dari permintaan negatif menjadi permintaan yang positif. Nah, dari Mbak Rindi, beraneka rasa. Nah, itu betul. Jadi karena konsumen itu keinginannya kan macam-macam. Ada yang suka rasa ini, ada yang suka rasa itu. Dari yang tidak laku menjadi laku. Iya, benar sekali. Jadi yang awalnya produk-produk yang tidak laku itu, bagaimana caranya membuat produk itu menjadi laku. Nah, itulah yang dimaksud dengan conversional marketing. Dari permintaan negatif berubah menjadi permintaan yang positif. Pengembangan produk ya, Mbak? Ya, betul. Jadi pengembangan produk itu bisa pengembangan produk juga. Bisa juga misalnya selain itu contohnya buat orang-orang yang biasanya untuk jamu, biasanya kan jamu kan pahit, ada yang nggak suka minum jamu pahit, jadinya perusahaan itu juga akhirnya berpikir bagaimana cara membuat jamu yang khasiatnya itu sama tapi rasanya itu bisa nggak lebih pahit, atau rasanya itu dibentuk permen, seperti contohnya kayak ada tolak angin. Ada beberapa orang yang nggak suka tolak angin cair, oleh karena itu perusahaan tolak angin itu membuat tolak anginnya itu dari produk permen, jamu diganti Jeoncheon Naicha. Jadi itu awalnya banyak konsumen yang tidak suka tolak angin dari bentuk cair, akhirnya tolak angin itu membuat produk-produk lain yang bisa orang lain itu jadi suka, akhirnya membuat permen tolak angin. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah tidak ada permintaan menjadi ciptakan permintaan. Yang dimaksud dari tidak ada permintaan ini lebih kepada barang-barang yang pada awalnya tidak mempunyai nilai. Misalnya, jadi ada yang tidak memiliki nilai awalnya, contohnya kayak sampah. Sampah atau kantong-kantong plastik bekas sabun cuci atau bekas mie. Oh iya, silakan Mbak Juweria. Nanti setelah longgar atau setelah melaksanakan kewajibannya bisa langsung bergabung. Jadi contohnya tidak ada permintaan itu lebih kepada barang-barang yang dia tidak memiliki nilai. Contohnya sampah tadi ya, sampah bekas sabun cuci atau plastik-plastik bekas mie goreng atau plastik-plastik bekas lainnya. Nah, ada orang-orang kreatif yang ia membuat tas-tas atau kerajinan tangan menjadi dari berbagai bungkus-bungkus tadi itu. Nah, ini bekas bungkus sampo bisa diolah menjadi tas. Nah, dari awalnya barang-barang itu tidak berguna atau tidak bermanfaat atau tidak bernilai sama sekali, itu bisa dibuat kerajinan tangan yang akhirnya itu bisa menghasilkan nilai. Nah, ini yang dimaksud dengan stimulational marketing. Dari awalnya tidak ada permintaan, ia menjadi ciptakan permintaan. Nah, ya betul, bisa didaur ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan dari tidak ada permintaan menjadi ciptakan permintaan. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan permintaan tersembunyi. Permintaan tersembunyi ini adalah permintaan konsumen yang tidak terlihat. Jadi konsumen ini kan memiliki banyak permintaan. Namun yang tidak terlihat ini contohnya seorang perusahaan itu harus terus-menerus melakukan riset pasar atau bagaimana sih keinginan konsumen. Konsumen itu maunya seperti apa. Nah, itu yang paling penting di dalam manajemen pemasaran. Permintaan tersembunyi ini contohnya pada perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu kalau sekarang ini kan rokok itu lebih